Perkembangan teknologi semakin tidak bisa kita hindari. Dampak positif dan negatif sudah berbaur menjadi satu. Hingga sulit untuk kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Internet dengan segala bentuk inovasinya, perlahan menggiring manusia kepada peradaban baru. Peradaban yang penuh dengan kebebasan berekspresi. Internet atau era digital memberikan keleluasaan untuk manusia berinteraksi satu sama lain tanpa harus bertemu langsung. Kebebasan berekspresi dapat kita lihat di sosial media. Kebebasan yang terkadang sama sekali tidak mengindahkan anjuran agama. Menjadi konsumsi publik setiap hari, hingga hal tabu terkesan wajar dan normal. Dulu kita sering mendengar tutur sepuh dari nenek moyang kita, bahwa suatu saat akan terjadi wolak-walik zaman yang terbalik. Dan sekarang kita sudah dapat menyaksikan secara langsung masa wolak-walik zaman. Yang salah akan dinilai lumrah, dan yang benar akan dinilai aneh. Zaman sudah terbalik, dan dunia sedang tidak baik-baik saja. Salam sejahtera. Semoga rahmat Yang Maha Esa selalu berkelimpahan untuk kita. Sekitar pada tahun 2017, penulis menemukan sebuah video rahasia dari perkumpulan besar dunia. Sebuah video yang membuat penulis menjadi sangat terkejut. Potongan video tersebut berdurasi sekitar 2,30 menit. Berisikan video seperti rapat besar dengan orang-orang berpenampilan elegan atau bangsawan di dalamnya. Penulis sengaja tidak menyertakan video, karena dikhawatirkan akan menjadikan sebuah masalah terkait tujuan dari dibuatnya Chanel 2 mata air ini. Dalam video tersebut, penulis menemukan atau menggarisbawahi satu kalimat yang disampaikan oleh pimpinan rapat, di mana kalimat itu benar-benar akan merubah cara pandang serta tingkah laku manusia, khususnya mereka yang mengikuti kemajuan zaman. Kalimat yang dimaksud kurang lebihnya sebagai berikut. Untuk mencapai semua misi besar kita harus mencegah anak-anak muda mempelajari spiritualisme. Apa Anda bisa membayangkan atau menerka misi dari perkumpulan itu? Misi apa kira-kira yang harus menghapus keinginan anak muda untuk mengetahui dan belajar spiritualisme? Penulis merasa tidak perlu menceritakan isi video itu secara detail, sebab hal yang mereka sampaikan sudah berjalan dan terjadi hingga saat ini. Kenapa anak-anak muda mereka cegah untuk mempelajari spiritualisme? Kenapa spiritualisme harus mereka cegah sampai kepada anak-anak muda? Jelas sekali, jika anak muda mempelajari spiritualisme, maka akan sulit sekali untuk menggiring mereka kepada kerusakan perilaku, moral, pemikiran serta kerusakan jiwa mereka. Dari sini semakin jelas bahwa misi mereka adalah perusakan manusia. Perusakan yang lebih menargetkan rusaknya akhlak, perilaku serta kejiwaan manusia. Lalu dengan apa mereka akan merusak manusia? Tentu dengan hal yang disukai atau hal yang sering didekati oleh manusia. Pada masa sebelum internet merajalela, kita menjumpai media lewat saluran TV, bukan? TV selain berisi informasi, juga berisi hiburan-hiburan. Salah satu hiburan yang banyak diminati pada masa itu adalah film. Film menjadi hal yang sangat difavoritkan pada masa itu, sehingga sangat mudah dibaca bahwa perusakan manusia pada masa itu dimulai dari sebagian film yang beredar di masyarakat. Saat kita mendengar kalimat malam Jumat Kliwon, kira-kira apa yang ada di benak kita? Kuntilanak, pocong, gandaruwo, ataukah makhluk menyeramkan lainnya? Kenapa benak kita langsung bereaksi tentang hal yang menakutkan saat disebutkan kalimat malam Jumat Kliwon? Padahal belum tentu di malam lain makhluk menyeramkan itu tidak muncul. Tentu jawabannya adalah karena film yang dulu kita tonton.
Manusia mempunyai alam bawah sadar yang berperan dominan dalam kelangsungan diri setiap individu. Alam bawah sadar kita telah mengantongi doktrin film yang menggiring kita untuk memaknai malam Jumat Kliwon sebagai malam hantu. Padahal di agama tertentu malam Jumat adalah malam yang dianggap sebagai malam yang penuh rahmat. Namun karena doktrin film, membuat malam Jumat menjadi malam yang identik dengan hantu. Sama halnya saat kita mendengar kata dupa. Pasti yang muncul di benak kita adalah santet, dukun, mistis serta praktek-praktek ilmu hitam lainnya. Padahal kita tahu bahwa dupa adalah pewangi ruangan yang sudah digunakan sejak zaman lampau. Juga tak jarang dupa juga dijadikan sebuah alat terapi dalam peribadatan agar pelaksanaannya lebih khusyuk. Dupa atau buhur juga sering kita jumpai di tempat-tempat peribadatan hampir seluruh agama. Begitulah yang terjadi pada zaman ini. Mereka yang memiliki kecerdasan spiritual biasanya akan melihat segala bentuk kehidupan dari sisi lain. Mereka yang cerdas selalu menimang dengan kebijaksanaan diri, hingga membuang hal-hal yang akan menjadikan jiwa mereka lalai pada kesadaran. Dampak yang begitu kuat dari perkembangan zaman, membuat mereka yang cerdas akan memilih untuk menepi. Hal ini dikarenakan mereka yang cerdas menganggap hal-hal yang kurang bermanfaat sebagai hal yang akan membuat mereka terjerat oleh tipuan zaman. Mereka sangat tahu bahwa kelumrahan-kelumrahan yang sekarang terjadi di kalangan masyarakat, sebagian adalah tindakan yang akan mengkikis kesadaran spiritual mereka. Bisa kita lihat di Instagram, TikTok, Facebook, dan sosial media lainnya. Rata-rata konten yang menjadi FYP adalah konten-konten yang pada dasarnya tidak begitu berguna untuk tujuan hidup. Mereka yang cerdas akan lebih memilih hal-hal yang kompatibel dengan tujuan hidup mereka. Dan diakui atau tidak, kerusakan moral dan akhlak para anak-anak muda sudah banyak kita jumpai di sosial media. Dalam keterasingan, jiwa yang cerdas akan dituntun untuk berteman dengan alam. Di mana alam itu juga yang akan menjadi pengetahuan barunya untuk menuju kebijaksanaan jiwanya menjadi lebih matang. Alam juga akan mengajarkan konsistensi atau kedisiplinan diri, ketertiban pola hidup, serta alam akan mengajarkan tentang kesatuan antara baik dan buruk. Keterasingan jiwa yang cerdas sebenarnya juga merupakan proses alam semesta terkait pencerahan dari Yang Maha Esa. Diterima atau tidak, jiwa yang cerdas pasti akan mengalami proses terasingkan. Selain pengetahuan alam, keterasingan juga mengajarkan kepada jiwa yang cerdas untuk tidak terlalu tergantung kepada selain Sang Holik. Dalam kesendiriannya, jiwa yang cerdas tidak akan mempunyai pilihan lain selain mengadu dan berkeluh kesah kepada Tuhannya. Sendiri, sepi, namun ramai dengan kebijaksanaan. Hal ini biasanya berlangsung hingga kematangan kebijaksanaan jiwa yang cerdas akan mencapai level tertinggi. Saat level itu sudah tercapai, alam akan menggiringnya kembali kepada pergaulan manusia sebagai proses kemanfaatan diri untuk kemaslahatan umat. Dengan begitu tercapai sudah fase di mana manusia adalah merupakan Haulifatullah, atau dengan makna lain manusia adalah perwakilan Tuhan di bumi. Sebagai makhluk yang dapat menjaga keselarasan kehidupan dengan alam. Wassalam.